Oke, baik. Makasih Mbak Gusti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya kepada kami untuk sedikit menyampaikan paparan lah ya. Karena memang di tempat kami itu Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum itu banyak sekali permintaan saran, masukan, konsultasi tentang permasalahan atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak PBJ. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan materi apa saja sih permasalahan dalam pelaksanaan kontrak PBJ, juga nanti apa tindak lanjutnya gitu ya, dan juga nanti sebenarnya ada satu lagi dari Bu Olin itu nanti menyampaikan terkait dengan layanan penyelesaian sengketa kontrak PBJ yang ada juga di direktorat kami. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja saya mulai paparannya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, Oke, sudah ya. Baik. Nah, ini permasalahan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Nah, kalau kita ngomong masalah pengadaan, ya pihak-pihaknya kita sudah pada paham lah ya. Mungkin Bapak Ibu juga kan banyak yang berkecimpung di bidang pengadaan, gitu ya. Jadi ada PA atau KPA, ada Pokja atau PPK, nanti mungkin ditambah dengan PPTK ya kalau di daerah. Juga kemudian ada pihak dari si penyedianya, gitu ya. Tapi kita bicara di kesempatan kali itu ya dari segi pemerintahnya saja, ya dari segi persiapan untuk pelaksanaan pekerjaannya. Kalau masalah pelaksanaan pekerjaannya penyedia ya memang itu sudah ada aturannya sendiri atau ada mekanismenya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari PA-KPA di segi perencanaan, ya kalau kita lihat perencanaan pengadaan terdiri atas perencanaan PPJ melalui pengelola atau penyedia, ya di mana nanti PA atau KPA sudah merencanakan ketika kita membutuhkan suatu barang atau jasa, kemudian akan dilakukan proses pengadaannya, kita harus memilih atau menilai kira-kira pengadaannya itu bisa kita kerjakan sendiri menggunakan mekanisme swakelola atau harus dibantu oleh teman-teman penyedia, gitu ya. Nah, itu yang pertama harus kita pikirkan, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ditentukan menggunakan metode yang mana, barulah Pokja atau PPK melakukan persiapan, gitu ya. Dalam tahapan persiapan itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Pertama adalah menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, atau penyesuaian harga. Nah, ini memang persiapannya lebih ke arah persiapan untuk pelaksanaan kontrak ya. Kalau kita ngomong persiapan pengadaannya lagi, nanti akan lebih luas lagi, gitu ya. Kalau persiapannya nanti akan sampai identifikasi kebutuhan, ya, kemudian nanti sampai penganggaran, gitu ya, sampai kemudian metode pemilihannya, pemaketannya, gitu ya. Sekarang karena kita bahas atau bicara terkait dengan permasalahan kontrak, ya kita akan mengkerucutkan atau klasifikasi atau mengklasterkan bahwa ya ini persiapannya dalam pelaksanaan kontrak. Jadi sebelum kita melaksanakan atau membuat draft kontrak, kita harus punya gambaran dulu. Ya, kira-kira ini kontraknya pekerjaannya apa, gitu ya. Nah, butuh nggak uang muka, gitu ya. Bisa nggak diberikan uang muka, gitu ya. Kalau misalnya bisa, berapa persen? Gitu. Karena di aturan sudah ada, gitu ya. Tapi kita juga harus bisa memastikan atau menjustifikasi bahwa oh saya mau ngasih misalnya 20%. Oh saya cuma mau ngasih misalnya 15%. Gitu ya. Nah, itu harus ada justifikasinya. Karena ya pasti semua yang kita lakukan pasti akan diaudit, gitu ya. Kita akan ditanya kenapa alasannya melakukan hal ini, apa dasarnya, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya bisa diberikan uang muka, jaminan uang mukanya dari mana, ya, berapa lama,
gitu ya, masa berlakunya, gitu ya. Syaratnya apa jaminan tersebut? Sampai dengan nanti jaminan pelaksanaan, pemeliharaan, dan penyesuaian harga. Dikasih nggak penyesuaian harga? Nah, di dalam kontrak itu harus semua dituangkan, Bapak Ibu. Ya, jadi kontrak itu kadang saya banyak yang teman-teman konsultasi gitu ya. Dalam menyusun kontrak kita menyusun misalnya keterlambatan gitu ya. Ya kan Pak, ini kan nggak ada direncanakan keterlambatan, jadi ya nggak perlu terlalu inilah gitu. Biasanya gitu. Ya, tapi kan kalau misalnya pelaksanaan ini ada resiko untuk itu, gitu ya. Ada kemungkinan terjadi keterlambatan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus atur itu di dalam kontrak. Ya, sehingga kalau misalnya terjadi keterlambatan, kita sudah punya mekanisme untuk menyelesaikannya, gitu ya. Mekanisme untuk menyelesaikannya. Pun kalau tidak terjadi keterlambatan, ya sudah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Malah. Itu yang dicari. Tapi kita harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak. Kemudian di pelaksanaan juga pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan selesai. Nah, di pelaksanaan kontrak itu nanti akan lebih luas lagi Bapak Ibu. Ya, tadi dari mulai persiapan kita sudah bangun, gitu ya, kita sudah create itu bentuk kontraknya seperti apa, isinya seperti apa. Nah, pelaksanaan kontrak tinggal kita ikuti saja. Ya, terkadang kita sudah dalam persiapan kita sudah rancang sedemikian rupa ya, kita sudah mitigasi resiko apa saja yang bisa terjadi, tapi dalam pelaksanaan mungkin nggak tercover gitu ya. Ada hal-hal yang memang nggak diatur dalam kontrak. Itu bisa jadi ya, sangat-sangat mungkin terjadi. Gitu ya, makanya dalam persiapan kita harus benar-benar untuk apa namanya meng-create atau membuat kontrak itu sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ya. Nah, apa definisi kontrak PBJ? Ya, kalau di Perpresnya mungkin Bapak Ibu sudah jelas ya, sudah bisa baca di pasal 1 angka 44 Perpres nomor 16 tahun 2018 berikut perubahannya menyatakan bahwa kontrak pengadaan barang jasa adalah perjanjian tertulis antara pejabat pengadaan atau PPK atau KPA ya dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swasta. Nah, itu definisinya. Ya, jadi adalah perjanjian tertulis. Kita sudah sama-sama janji nih antara kedua belah pihak. Ya, pihak pertama misalnya sebagai pejabat penandatangan kontrak, kemudian pihak keduanya adalah penyedia, kita sudah sama-sama janji. Ya, janjinya itu dituangkan di dalam kontrak, bukti tertulis. Jadi orang bisa melihat, oh kamu di awal sudah janji seperti ini. Kamu di awal sudah janji melaksanakan pekerjaan ini 30 hari kalender selesai. Gitu ya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan janji, kita tanya. Gitu ya. Mana janji kamu di awal 30 hari sudah selesai kok sampai sekarang belum selesai. Gitu ya. Nah, itu apa namanya pentingnya kontrak gitu ya. Sangat diperlukannya kontrak. Ketika kalau misalnya kita cuma kalau dari bahasa hukumnya sebenarnya ya gimana ya? Kalau kita sudah janji secara lisan sebenarnya kalau bahasa kita kalau sama teman gitu ya. Ya udah saya janji nanti saya pinjam duit saya bayar lah minggu depan gitu ya. Kan kalau sama teman enak bisa dipegang. Tapi karena sama orang lain gitu ya, kalau kita hanya bicara begitu, lo mana buktinya? Ditanya buktinya kan. Nah, itu yang makanya kemudian harus kita tuangkan apa namanya perjanjian itu di dalam sebuah kontrak ya secara tertulis. Sehingga nanti para pihak bisa membaca masing-masing hak dan kewajibannya serta aturan main dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Oke. Nah, ini menyusun rancangan kontrak, Bapak Ibu. Jadi tender yang baik dan pelaksanaan kontrak yang baik itu diperlukan rancangan kontrak yang baik juga, ya. Walaupun proses tendernya baik, gitu ya, pelaksanaan kontraknya, proses perencanaannya baik, kemudian pemilihannya baik, tapi kalau misalnya kontraknya dibuat apa ya, ya seadanya, saya bilang gitu ya itu nanti pada pelaksanaannya nanti yang akan repot, ya. Makanya
dalam proses pemilihan yang sudah ada draft kontraknya, itu juga harus dibuat sedemikian rupa. Jadi sudah sungguh-sungguh di situ, bukan hanya menampilkan MDP saja, gitu ya, draft kontraknya dari MDP saja, apa-apanya nggak diubah, gitu ya. Nah, itu juga sudah masuk ke dalam rancangan kontrak. Nah, rancangan kontrak harus dibuat sebelum tender dan menjadi bagian dari dokumen pemilihan. Nah, ya, iya, gitu ya, karena memang dipersyaratkan di aturan kita rancangan kontrak itu masuk ke dalam dokumen pemilihan. Nah, rancangan kontrak tadi seperti saya sampaikan, rancangan kontrak itu bukan hanya sekedar MDP, ya, model dokumen ya yang ada di model dokumen pengadaan atau pemilihan saja. Gitu, tapi juga itu sudah harus diatur, misalnya kalau dikasih punya uang muka, dikasih uang muka berapa persen, ya. Misalnya kalau pembayarannya harus termin, berapa kali terminnya, gitu ya. Ketentuannya seperti apa, gitu ya. Nah, itu juga harus diatur di dalam rancangan kontrak yang sudah ada dari dokumen pemilihan. Nah, kemudian rancangan kontrak didapat dari standar dokumen pengadaan. Ya, itu memang template-nya, tapi Bapak Ibu harus ngikut atau harus merubah sesuai dengan tadi kebutuhan. Ya, jangan semuanya cuma ya udah ditaruh saja. Ya, dari MDP nggak ada yang diubah, ya tinggal cantumin ke dalam dokumen pemilihan, gitu ya. Itu nggak baik juga tuh. Kemudian standar dokumen pengadaan yang dibuat LKPP, Kementerian PUPR, dan instansi manapun hanya bersifat acuan untuk penyusunan dokumen dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan. Ya, tadi saya bilang MDP itu semua hanya acuan. Ya, ini masih SDP. Kemudian MDP merupakan standar, bisa diedit, diubah atau ditambah, atau bisa membuat sendiri. Gitu, ya. Jadi semua rancangan kontrak itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, misalnya. Bapak Ibu yang tahu sendiri, PPK yang tahu kondisi kira-kira proyek ini akan terjadi apa. Ya, apa yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya proyek ini sesuai dengan apa namanya, output yang diinginkan. Gitu, ya. Nah, rancangan kontrak sering tidak dibuat atau copy paste, dibuat penyedia, ya, sering tidak diisi dengan benar, ya, sampai dengan tanda tangan kontrak. Tidak ada yang diubah kecuali mengenai waktu yang tidak cukup, kemudian dirapikan ketika akan ditandatangani. Nah, ini yang sering terjadi dispute atau permasalahan di awal, ya. Karena di dalam dokumen rancangan kontrak itu tidak mengatur suatu hal yang detail, gitu ya. Pada saat mau penandatanganan kontrak, penyedianya komplain, ya. Penyedianya komplain. Misalnya contoh yang sering terjadi itu masalah apa namanya, uang muka, kemudian uang muka. Di dalam rancangan kontrak nggak diatur tuh. Dia cuma mindahin dari MDP ke dalam dokumen pemilihan. Ya. Padahal di awal kita juga harus memastikan atau menentukan bahwa apakah pekerjaan ini diberikan uang muka atau tidak. Gitu ya. Nah, ketika di awal dalam rancangan kontrak itu tidak diatur, pada saat mau menandatangani kontrak, penyedia nagih. Pak, saya mau minta dong uang muka. Gitu. Nah, itu yang sering terjadi masalah. Gitu ya. Belum lagi nanti masalah yang pengenaan denda. Denda itu dikenakan dari apa? Bagian pekerjaankah atau nilai kontrak keseluruhan? Nah, itu biasanya juga sering terjadi dispute di situ. Jangankan syukur ya sudah ketemu di awal gitu ya sebelum menandatangani kontrak. Banyak yang terjadi sudah pelaksanaan pekerjaan tapi itu belum ditentukan. Klausul tersebut belum ditentukan, masih pilihan. Gitu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan gitu ya dalam merancang kontrak. Jadi semuanya sudah harus ditentukan di awal dari apa namanya dari rancangan kontrak itu, ya dari rancangan kontrak. Nah, permasalahan-permasalahan yang sering muncul, ya. Nah, memang banyak permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan kontrak. Ya, yang pertama adalah jenis kontraknya. Ya, Bapak Ibu harus memastikan kira-kira kalau pekerjaan ini kita pakai jenis kontraknya apa? Apakah pakai lamsam? Apakah pakai RT satuan? Apakah pakai gabungan? Ataukah pakai
time base misalnya waktu penugasan. Nah, itu juga harus ditentukan di awal. Ya, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tahapan perencanaan, itu juga sudah harus mulai melihat itu. Gitu ya. Jadi kita harus tahu nih kira-kira dengan pekerjaan, karakteristik pekerjaan ini cocoknya itu pakai jenis kontrak yang mana. Ya. Contoh misalnya, kita mau mengadakan laptop 100 unit atau 1000 unit. Gitu ya. Nah, kalau yang kebanyakan ya, kita mau pakai jenis kontraknya jenis kontrak apa? Ya. Kalau yang ingin mudahnya ya sudah lamsam saja. Gitu ya. Lamsam aja. Pokoknya saya terima 1000, saya bayar. Ya. Gitu ya. Penyedia sudah bilang, ya udah saya sanggup gitu ya. Tapi kemudian di tengah jalan ada kendala sehingga nggak nyampe tuh 1000. Ya, sampai dengan batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan cuma bisa ngirim 700. Ya. Nah, itu yang akan jadi timbul permasalahan. Kalau lamsam itu kan sifatnya outputnya secara 100%. Ya, kita ngeliat 1000 ya 1000. Semua apa namanya resiko ditanggung oleh penyedia. Ya, kalau di kontrak targetnya 1000 ya kita mintanya 1000. Kalau 700 ya nggak. Nah, itu yang sering terjadi ya dalam menentukan jenis kontrak. Gitu ya, harusnya misalnya kalau laptop 1000 unit ya udah kita pakai harga satuan saja. Ya, harga satuannya berapa? Jadi nanti ketika ada permasalahan dia tidak bisa memenuhi target 1000 unit, ya tinggal kita kalikan saja berapa yang bisa dia kirim. Ya, jumlahnya. Tinggal tetap dikenakan sanksi gitu ya, tetap dikenakan sanksi karena memang dia sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan 1000 unit tersebut. Cuman untuk pembayarannya lebih mudah karena kita tinggal menggunakan harga satuan yang sudah disepakati di awal dikali dengan jumlah barang yang dikirim atau yang diterima. Oke, selanjutnya permasalahannya adalah mekanisme pembayaran. Ya, tadi saya bilang uang muka, pembayaran termin, pembayaran akhir, pembayaran melalui tahun anggaran. Nah, itu juga harus banyak yang sering terjadi, gitu ya. Paling banyak itu sebenarnya uang muka. Uang muka. Nah, di awal memang sudah tidak diatur dikasih uang muka atau tidak. Jadi tiba-tiba mau tanda tangan kontrak, penyedia nagih, minta. Kadang PPK-nya, oh ya kan bisa dikasih, ya udah dikasih. Padahal di dalam rancangan kontrak, di dalam dokumen pemilihan itu nggak ada. Kemudian selanjutnya adalah mobilisasi yang terlambat. Ya, mobilisasi terlambat itu biasanya memang nanti berpengaruh kepada jadwal pelaksanaan pekerjaannya, gitu ya, yang harusnya mobilisasi dilakukan di minggu-minggu pertama misalnya, ini terlambat karena misalnya apa namanya alat-alatnya belum siap, gitu, misalnya pekerjaannya belum ada, gitu ya. Selanjutnya adalah kontrak kritis. Ya, kontrak kritis itu ya terdapat deviasi, ya, terdapat deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian keadaan kahar, ya, kriteria dan mekanisme atau prosedur itu, ya, itu juga harus diatur di dalam kontrak. Kemudian subkon, ya, kemudian perubahan kontrak, ya, apa-apa saja yang bisa dilakukan perubahan kontrak, itu juga sudah harus diatur di dalam kontraknya. Kemudian perpanjangan atau pemberian kesempatan, ya, ada penambahan waktu atau pemberian kesempatan. Nah, apa yang bisa apa namanya menyebabkan atau bisa diberikan penambahan waktu atau pemberian kesempatan? Kriterianya seperti apa? Kondisinya seperti apa? Nah, itu juga harus diatur di dalam kontrak. Nah, masalahnya banyak sering yang timbul seperti itu, gitu ya. Banyak yang timbul seperti itu. Kemudian pemutusan kontrak, denda, dan penyelesaian sengketa. Nah, yang terakhir ini penyelesaian sengketa juga kadang tidak diatur. Ya, orang berpikiran nggak ada sengketa, semua kan beretikat baik, gitu ya. Semua beretikat baik, semua mengerjakannya sesuai dengan kontrak yang ada, jadwal yang ada. Tapi kita juga perlu tadi saya bilang mitigasi risiko. Kira-kira ada nggak sih kemungkinan untuk terlambat? Ada nggak sih kemungkinan untuk adanya perselisihan? Gitu ya. Nah, itu makanya di dalam kontrak itu juga harus ada tuh, ya, ketika terjadi perselisihan penyelesaiannya lewat mana? Apakah pengadilan, ya, apakah arbitrase, apakah LPS LKPP.
Ya, itu juga harus dibutuhkan di dalam. Membuat rancangan kontrak dengan baik sebelum pemilihan penyedia, ya berarti telah merencanakan pelaksanaan kontrak dengan baik. Ya, pengelolaan kontrak dilakukan sejak membuat rancangan kontrak, ketika tanda tangan kontrak, dan dari waktu ke waktu, bukan pada saat pelaksanaan. Gitu. Ya, jadi pengelolaan kontrak itu sejak membuat rancangan kontrak di awal. Ya, bukannya kemudian nanti oh yaudah di tengah jalan kita ubah aja. Ya, bisa seperti itu. Tapi ada hal yang bisa diubah, ada hal yang memang tidak bisa diubah dalam kontrak. Ya. Nah, tadi ini mengurangi masalah kontrak. Oke, ini sudah. Ya, dasar hukum. Nah, Bapak Ibu, eh, kalau kita ngomong permasalahan kontrak, sebenarnya ya paling ujung adalah putus, ya pemutusan kontrak. Itu paling terakhir, gitu ya. Tapi sebenarnya ada tadi dua alternatif penyelesaian, bukan alternatif penyelesaian sebenarnya. Ada dua langkah atau dua jalan yang bisa dilakukan ketika terjadi permasalahan. Ya, permasalahan itu kan bisa tadi keterlambatan, gitu ya, kemudian apa namanya masalah pembayaran, keadaan kahar. Ya. Itu sebenarnya ada dua langkah yang bisa kita berikan ketika terjadi kondisi-kondisi seperti itu. Yang pertama adalah perpanjangan waktu kontrak, ya kita bisa menambahkan waktu pelaksanaan kontraknya. Kemudian yang kedua adalah pemberian kesempatan, ya pemberian kesempatan. Nah, apa sih dasar hukumnya? Ya di dalam pasal 54 dan 55 Perpres 16 tahun 2018, ya itu ada tuh terkait dengan perpanjangan waktu, ya perubahan kontrak sebenarnya itu pasalnya sama pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan, ya penyelesaian pekerjaan. Kemudian juga ada di Peraturan KPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Nah, itu dasar hukumnya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dilihat di situ kira-kira kalau misalnya perubahan kontrak itu apa aja sih yang bisa diubah, kondisinya harus seperti apa. Kalau pemberian kesempatan itu apa saja kondisinya, gitu ya, dan kemudian mekanismenya seperti apa dan apa tindak lanjutnya seperti apa, ya. Kemudian di pasal 56 dan 91 Perpres 16 sebagai diubah dengan Perpres 12 itu juga ada terkait dengan pembentukan waktu kontrak. Ya, ada di Peraturan Kepala KPK nomor 12, Permen Keuangan, ya, PMK 243 sama PMK 217, gitu ya. Nah, banyak kekeliruan pemahaman antara perpanjangan waktu kontrak dengan pemberian kesempatan. Ya, jadi sering kali banyak teman-teman dari daerah maupun pusat datang konsul gitu ya, Pak, saya mau ngasih penambahan waktu, tapi kemudian saya kenain denda, gitu, penyedianya. Ini penambahan waktu apa kemudian kesempatan, gitu ya. Nah itu yang agak sering apa namanya keliru, gitu ya, karena penambahan waktu atau perubahan kontrak itu sama pemberian kesempatan itu sama-sama nambah waktu, cuman ada bedanya nanti, gitu ya. Kalau perubahan kontrak yang mengakibatkan penambahan waktu pekerjaan itu tidak dikenakan denda, ya, tapi kalau pemberian kesempatan itu ya dikenakan denda, ya. Kemudian banyaknya terjadi sengketa kontrak akibat kekeliruan pemahaman dengan waktu kontrak dan pemberian kesempatan, ya, karena tadi salah pemahaman, oh harusnya saya kok di pemberian kesempatan dikasih oleh PPK-nya pemberian kesempatan, kan dikenakan denda juga, tapi penyedia nggak mau dikenakan denda loh, kan saya cuma nambah waktu pelaksanaan pekerjaan doang, kenapa dikasih denda, gitu ya. Dia pikir perpanjangan waktu doang, sementara PPK menilai bahwa ini adalah pemberian kesempatan yang dikenakan denda, gitu ya. Itu banyak terjadi kekeliruan di situ, ya. Makanya saat ini atau sekarang kita akan bahas fokus ke masalah perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan saja. Ya, kalau permasalahan kontrak pasti ujungnya putus, ya.
pasti ujungnya putus. Kalau putus ya kita sudah tahu jaminan pelaksanaan dicairkan, pengenaan sanksi gitu ya. Kalau ada uang mukanya, jaminan uang mukanya juga dilihat gitu ya. Nah, ini definisinya. Perpanjangan waktu itu adalah perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak karena adanya perubahan kondisi lapangan, force majeure, dan atau peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini definisi dari perpanjangan waktu. Ya. Kalau pemberian kesempatan, jadi pemberian kesempatan itu adalah penyelesaian pekerjaan, ya, pemberian kesempatan dari PPK kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan penyedia barang jasa. Nah, kalau dari definisi ini sudah bisa dilihat perbedaan substansinya. Yang paling mendasar adalah kalau perpanjangan waktu itu, ya, penyebabnya adalah perubahan kondisi lapangan, force majeure, atau peristiwa kompensasi. Ya, kalau pemberian kesempatan itu, ya, dasarnya adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena kesalahan penyedia. Ya, nah, itu berarti sudah bisa dipastikan, ya, sudah bisa didefinisikan atau bisa dipisahkan mana sih yang bisa masuk ke perpanjangan waktu, mana yang masuk ke pemberian kesempatan. Ya, nah ini perpanjangan waktu kontrak, penyebabnya ya. Jadi kalau kita lihat definisi sudah jelas. Kalau perpanjangan waktu kontrak, force majeure, ya, peristiwa kompensasi, ya, kemudian perubahan kondisi lapangan, ya, itu yang bisa menyebabkan perpanjangan waktu kontrak. Ya. Kalau pemberian kesempatan itu sudah pasti cuma satu alasannya adalah keterlambatan akibat kesalahan penyedia barang jasa. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa melihat kira-kira saya mau ngasih perpanjangan waktu nih, ya, penambahan waktu pekerjaan, ya, alasannya kenapa? Kalau misalnya alasannya karena kelalaian penyedia, berarti pemberian kesempatan itu namanya, diikuti dengan denda. Tapi kalau misalnya alasannya karena force majeure, gitu ya, atau peristiwa kompensasi, misalnya karena PPK ngasih gambar atau spek teknisnya terlambat sehingga penyedia nggak bisa langsung mulai bekerja, gitu ya, atau menyerahkan lapangan lokasi pekerjaannya telat, gitu ya, sehingga penyedianya jadi nggak bisa mulai kerja sesuai dengan jadwal. Itu berarti perpanjangan. Nah, ketentuan Perpres 16 tahun 2018 tadi di pasal 54, ya, ini terkait dengan perubahan kontrak sebenarnya. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis, ya, atau KK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak, kemudian menambah atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Ya. Ini ketentuannya ada di Perpres 16 ya, Bapak Ibu, ya, di pasal 54. Semua sudah jelas diatur di situ. Ya, nanti teknis detailnya ada di Perlem 12 ya, terkait perubahan kontrak. Nah, kemudian ini pasal 55 ya, dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran. Ya, kemudian tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi keadaan kahar, ya, kan di ketentuannya bisa dihentikan, ya, dapat dihentikan secara permanen atau sementara pelaksanaan kontrak itu. Kalau secara dihentikannya sementara, berarti kan ada jeda waktu si penyedia yang tidak bisa bekerja. Itu bisa dimasukkan ke dalam peristiwa keadaan kahar, gitu ya, yang bisa mengakibatkan perubahan atau perpanjangan masa berlaku atau masa pelaksanaan pekerjaan. Gitu. Jadi misalnya banjir, gitu ya, penyedia nggak bisa bekerja, itu masuk ke dalam keadaan kahar, sudah ditentukan. Ya sudah, dihitung nih berapa lama sih banjirnya, gitu ya, misalnya 30 hari.
gitu ya. Setelah 30 hari penyedia bisa lanjut mulai kerja lagi gitu ya. Sudah. Berarti nanti penambahan waktu pekerjaannya selama 30 hari itu. Jadi nggak boleh lebih-lebihkan, oh jadi 60 hari gitu. Nanti ditanya dasarnya ngasih 60 hari apa? Gitu ya. Sementara keterangan keadaan kaharnya itu hanya 30 hari. Nah, kemudian di pasal 56, Perpres 16, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai ya, bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya. Nah, ini terkait dengan pemberian kesempatan. Jadi di pasal 56 itu mengatur bahwa kalau penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, tapi PPK menilai, ya ini harus digarisbawahi. Jadi ada justifikasi dari PPK-nya, ya ada justifikasi dari PPK-nya bahwa penyedianya ini sanggup menyelesaikan pekerjaan. Ya, kalau misalnya ternyata PPK-nya menjustifikasi ini walaupun dikasih waktu pemberian kesempatan juga nggak bakalan selesai, ya sudah, nggak usah dikasih, putus saja. Itu haknya PPK. Ya, jadi pemberian kesempatan itu memang kewenangannya dari PPK, bukan haknya penyedia. Kadang ada yang penyedia minta begini, oh Pak, saya tinggal 20% lagi nih, gitu ya. Kasih dong saya kesempatan, nggak apa-apa saya didenda. Tapi kalau ternyata misalnya PPK menilai bahwa penyedianya itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, ya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, nggak dikasih nggak apa-apa. Gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang PPK punya misalnya. PPK harus punya justifikasinya ketika mau memberikan kesempatan atau tidak memberikan kesempatan. Ya. Kemudian di ayat kedua adalah pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, mengenai sanksi denda terlambat kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Ya, jadi diatur. Jadi pemberian kesempatan kalau dulu di Perpres 16 ya itu pemberian kesempatan nggak masuk ke dalam adendum kontrak. Ya, tapi sekarang itu sudah diatur ya di Perpres 12-nya ya bahwa pemberian kesempatan itu masuk ke dalam adendum kontrak. Jadi tetap kontraknya di adendum untuk menambahkan ketentuan pemberian kesempatan bahwa misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu masuk ke waktu pemberian kesempatan sehingga dikenakan denda 1 per mil per hari perlambatan dikali dengan nilai kontrak misalnya. Oke, kemudian di ayat 3 pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melampaui tahun anggaran ya. Agak susah saya ganti slide. Oke. Nah, kemudian di peraturan KPP nomor 12 tahun 2021 juga sudah diatur ya di angka 7.20 dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa pelaksanaan kontrak berakhir, pejabat pendatangan kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Ya, hasil penilaian menjadi dasar bagi pejabat pendatangan kontrak untuk memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut. Ya. Pertama adalah pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender. Ya, pemberian kesempatan pertama. Dikasih waktu 50 hari kalender. Yang kedua, dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 di atas, penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, pejabat penandatanganan kontrak dapat memberikan kesempatan kedua untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan atau melakukan pemutusan kontrak dalam hal penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi di Perlem 12 ini sudah diatur nih, ya. Tadi ya justifikasi PPK untuk memberikan kesempatan atau tidak. Ya, kalau berdasarkan justifikasi PPK kemudian dikasih pemberian kesempatan, harus dilihat dulu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Ya, misalnya cuma 20 hari, ya sudah kasih waktu 20 hari. 30 hari kasih waktu 30 hari. Gitu ya, sesuai dengan kondisi real yang ada. Jangan kemudian ya sudah karena diaturannya 50 hari, kita kasih aja 50 hari. Padahal sebenarnya kebutuhan dari penyelesaian pekerjaan itu nggak sampai 50 hari.
Misalnya gitu. Ya. Nah, itu harus sesuai dengan kondisi real di lapangan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi, jangan kemudian ya udah asal saja. Nah, kalau misalnya memang dikasih pemberian kesempatan kedua, ya, kasih kesempatan kedua yang waktunya lebih dari 50 hari, jangan lupa diadendum juga jaminan pelaksanaannya. Ya, jaminan pelaksanaannya diubah, ya, batas waktu batas akhir, ya, masa jaminan itu diperpanjang, gitu ya, diperpanjang. Nah, ini juga pemberian kesempatan kepada penyedia supaya masuk pada angka 1 dan 2 dituangkan dalam adendum kontrak. Oke. Oke, ini sudah jelas ya. Kemudian dapat melakukan pelanggaran. Tidak diberikan kesempatan kepada penyedia dan dilanjutkan dengan cara pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda, atau dan penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Ya, jadi boleh nih PPK menyatakan bahwa oh ya udah saya nggak mau ngasih pemberian kesempatan. Alasannya karena misalnya pekerjaannya harus segera selesai karena akan segera digunakan, gitu ya. Ya sudah, boleh, itu hak kewenangan dari PPK. Oke, ini waktunya tinggal 5 menit. Nah, persyaratannya ya, perpanjangan waktu kontrak, kriteria force majeure. Ini ada pernyataan force majeure dari instansi berwenang, ya, bencana alam, bencana sosial, kerusuhan, kejadian luar biasa dan gangguan industri. Kemudian untuk force majeure di luar yang disebutkan di atas tidak diperlukan pernyataan dari instansi yang berwenang, tetapi diperlukan bukti atau data terjadi force majeure, misalnya data curah hujan dari BMKG, pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan, atau terjadi kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh para pihak. Ya, kemudian kejadian force majeure menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya force majeure, ya ada pernyataan force majeure atau memang ada bukti, ya, ada bukti bahwa memang terjadi keadaan force majeure, gitu ya, ada bukti yang keadaan force majeure. Kemudian kalau kriteria peristiwa kompensasi, ya, mungkin Bapak Ibu sudah pada paham, PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, kemudian keterlambatan pembayaran kepada penyedia, PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan. Kemudian PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan, ya, yang setelah dilaksanakan pengujian tersebut ternyata tidak ditemukan kerusakan atau kegagalan atau penyimpangan. Kemudian PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan atau ketentuan lain di dalam SKK. Nah, itu kriteria peristiwa kompensasi, ya. Jadi nanti baik force majeure maupun kompensasi, ya, misalnya terjadi kemudian butuh penambahan waktu, yaitu bisa dilakukan, ya. Jadi bisa dilakukan perpanjangan waktu kontraknya kalau misalnya terjadi force majeure maupun kompensasi, peristiwa kompensasi. Oke, ini pemberian kesempatan, ya. Pemberian kesempatan yang tidak melampaui tahun anggaran tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak. Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan. Kemudian penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan apabila diberi kesempatan. Ya, jadi semuanya memang ada di PPK-nya. Ya, PPK-nya melakukan analisis menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan. Kalau misalnya berdasarkan analisis PPK ternyata lebih baik diputus kontraknya, nggak dikasih kesempatan, ya nggak apa-apa. Itu haknya PPK. Ya. Dan juga satu lagi adalah penyedianya sanggup. Ada pernyataan kesanggupan dari penyedia. Kalau ternyata sudah PPK ngasih nih, saya kasih pemberian kesempatan deh untuk menyelesaikan, tapi ternyata penyedianya nggak sanggup, nggak mau. Jadi saya putus aja Pak, nggak apa-apa. Ya, daripada saya ngerjain tapi diberi kesempatan, dikenakan denda juga, lebih saya putus aja. Gitu ya, itu kembali lagi. Ya. Oke. Nah, ini pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran tidak boleh direncanakan, sama analis PPK menyebutkan bahwa lebih efisien bermanfaat. Oke. Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup, ya, memperpanjang jaminan pelaksanaan. Kemudian penyedia membuat surat pernyataan bahwa sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan dan bersedia dikenakan denda, ya, dan tidak menuntut denda atau bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
Ya, jadi ada syarat tambahan nih kalau melewati tahun anggaran pemberian kesempatannya. Ya, jadi penyedia juga selain memberikan surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan, dia juga harus menyampaikan sanggup atau tidak menuntut denda atau bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran di tahun anggaran berikutnya. Gitu ya. Dan satu lagi adalah PA-KPA menyatakan bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya untuk membayar sisa pekerjaan yang diselesaikan pada tahun berikutnya. Jadi dari segi penyedia pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan dan tidak menuntut denda atau bunga, dari PA-KPA-nya juga sanggup menyediakan anggarannya di tahun berikutnya. Gitu ya. Ini kalau yang pemberian kesempatannya melewati tahun anggaran. Oke. Nah, di adendum kontrak perpanjangan waktu berarti diperlukan pemberian kesempatan, ya. Itu juga berdasarkan Perpres 16 itu juga masuk dalam adendum kontrak. Ya. Jadi kalau dulu nggak perlu pemberian kesempatan, cuma dikasih surat selembar, ya, keterangan bahwa kamu masuk pemberian kesempatan, denda, ya, 1/mil dari nilai kontrak selama 30 hari kalender, gitu ya, nilai dendanya sekian. Tapi sekarang sejak Perpres 16 itu semua harus masuk ke dalam adendum kontrak. Nah, untuk pemberian kesempatan melalui tahun anggaran diperlukan adendum perubahan pembuatan anggaran. Ya, ini juga khusus untuk yang masalah anggarannya. Kapan dilakukannya perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan itu sebelum kontrak berakhir. Ya, kalau kontraknya sudah berakhir ya sudah nggak bisa dilakukan perpanjangan atau pemberian kesempatan. Ya, jadi kontraknya masih berlaku, ya, kemudian baru bisa dilakukan perpanjangan waktu kontrak atau pemberian kesempatan. Nah, pemberian kesempatan itu ada dendanya, ya. Kalau perpanjangan waktu kontrak tidak ada dendanya. Ya, dendanya bisa dari 1/mil per hari dari bagian kontrak atau misalnya dari nilai kontrak, itu tergantung di kontraknya mengaturnya seperti apa. Ya. Oke, ini pemberian kesempatan sampai dengan 50 hari dan dapat diberikan kesempatan kedua, ya. Tapi ini sebenarnya tergantung lagi dari justifikasi si PPK menilai bahwa berapa lama sih waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya. Gitu ya. Kalau misalnya 30 hari, 30 hari aja. Ya. Kalau misalnya 90 hari atau 100 hari, 100 hari dikasih. Ya, memang di sini nggak ada batasannya, ya. Pertama memang dikasih 50 hari dulu, gitu ya. Baru setelah nggak selesai, ya dikasih lagi lebih, nggak ada batasan waktunya. Ya, kalau dulu Pak Deputi, Pak Setio pernah cerita, ada yang dikasih pemberian kesempatan dengan denda itu sampai dengan senilai dendanya itu, ya, senilai dengan kontraknya. Ya, panjang banget, gitu ya. Ya, penyedianya bersedia saja karena kalau diputus dia kena blacklist, nggak bisa ngikut pekerjaan yang lainnya. Gitu ya. Makanya ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian perpanjangan waktu kontrak itu sesuai kebutuhan, ya. Perpanjangan waktu yang diperlukan akibat penyebab perpanjangan, bisa dari tadi keadaan kahar atau force majeure atau misalnya peristiwa kompensasi, gitu ya. Kita lihat berapa lama sih waktu yang dibutuhkan. Keadaan kahar berapa lama keadaan kahar, ya. Peristiwa kompensasi berapa lama sih peristiwa kompensasinya berlaku. Ini perpanjangan kontrak dan waktu kontrak dan pemberian kesempatan itu nggak boleh direncanakan dari awal, ya. Dari awal bikin jadwal sebenarnya udah pasti ini nggak bisa diselesaikan, ya. Ya udah gampang, nanti di belakang kita kasih pemberian kesempatan atau perpanjangan waktu. Itu nggak boleh di awal, ya. Nah, ini prosedur perpanjangan waktunya, ya. Penyedia mengajukan permohonan perpanjangan waktu, kemudian PPK melakukan penelitian, kemudian dilakukan adendum. Ya. Dalam mengajukan permohonan perpanjangan waktu, penyedia juga harus menyertai data dukungnya, ya. Data dukungnya, misalnya contoh, ini saya baru dikasih lapangannya telat dari jadwal, ini bukti berita acara serah terima lapangannya, gitu ya. Kalau misalnya keadaan kahar atau force majeure, ya harus ada keterangan force majeure-nya, gitu ya, harus ada keterangan force majeure-nya, atau misalnya bukti-bukti dukung bahwa terjadi keadaan force majeure. Gitu.
Nah, ini prosedur pemberian kesempatan, ya. Penyedia mengajukan permohonan pemberian kesempatan, kemudian PPK melakukan penilaian kinerja. Nah, ketika memang sudah disetujui atau dinilai bahwa penyedia ini sanggup menyelesaikan pekerjaannya, ya baru dilakukan perubahan kontrak yang mencantumkan pemberian kesempatan tersebut. Gitu ya. Nah, ini head to head antara perpanjangan waktu versus pemberian kesempatan, ya. Kalau penyebabnya perpanjangan waktu itu bukan kesalahan penyedia, ya. Tadi sudah digaris besar di awal, di definisinya juga sudah jelas. Kalau pemberian kesempatan itu murni kesalahan penyedia. Pengenaan sanksi, perpanjangan waktu itu tidak dikenakan sanksi atau tidak dikenakan denda keterlambatan. Tapi kalau pemberian kesempatan itu dikenakan denda keterlambatan. Nah, untuk lamanya waktu, perpanjangan waktu itu, ya, perubahan pekerjaan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau keadaan kahar itu diberikan paling lama sama dengan jangka waktu terhenti pelaksanaan kontrak. Kalau dari peristiwa kompensasi diberikan paling lama sama dengan jangka waktu terhentinya terlambat. Ya. Kalau pemberian kesempatan tidak melewati tahun anggaran diberikan 50 hari kalender dan dapat diberikan kesempatan kedua. Oke. Kemudian perubahan kontrak, semuanya dilakukan perubahan kontrak, jaminan pelaksanaan juga semua diperbaharui, ya. Kemudian waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum masa pelaksanaan kontrak berakhir, ya, sama-sama. Jadi kalau waktu pelaksanaan kontrak sudah berakhir, ya sudah, nggak bisa lagi dikasih perpanjangan waktu atau pemberian kesempatan. Ya, berarti tinggal dihitung sesuai atau tidak. Kalau misalnya sesuai, oke, kita bayar, kita terima. Kalau tidak sesuai, berarti ya bukan prestasi. Ya. Oke. Sudah, itu dari saya, Bapak Ibu. Nanti kita akan banyak diskusi saja kalau misalnya itu ya, kalau ada pertanyaan tadi bisa lewat slide juga ya. Kalau misalnya memang waktunya tidak cukup gitu ya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.